Kiprah Jati. Beta terlupa mamai Sio tete manis jaga beta pun mamai. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Dama TV selalu damai di hati. Dan hari ini kalau kita mendengarkan alunan suara dengan petikan gitar yang harmonis tadi, pasti para penonton Dama TV seakan-akan lupa bahwa hari ini kita di tengah-tengah suatu kota yang selalu dikunjungi oleh pelosok-pelosok warga negara nasional dan internasional. Kita masih tetap di Kota Malang, karena Kota Malang sejak awal sudah mengikrarkan dirinya menjadi Tribina Cita, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Oleh karena itu, kalau di Kota Malang ini berjejal-jejal, hiruk pikuk dengan segala dinamikanya, tempat mencerdaskan anak bangsa dan manusia pada umumnya sudah bukan suatu hal yang aneh lagi. Demikian juga hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita berada di tengah-tengah suatu kampus, yang kampus ini agak unik. Uniknya ada di tengah-tengah kehidupan orang masyarakat, istilahnya masyarakat kampung. Tapi menyatunya universitas yang namanya Tribuana Tunggadewi ini justru membuat satu nuansa yang lain dari yang lain. Karena persenyawaan, interaksi antara masyarakat sekitarnya, antara kampus, antara subjek pendidikan, dan lain sebagainya menyatu dalam kesatuan. Dan ini pasti ada faktor X yang sulit dicari di dalam kurikulum formal. Inilah kelebihannya, dan tepuk tangan untuk Tribuana Tunggadewi. Ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, surat-surat yang masuk dari streaming di luar negeri ataupun di dalam semua kami baca, termasuk hari ini kita juga melaksanakan surat-surat yang sudah kami baca dari Indonesia Timur pada umumnya. Oleh karena itu warga besar Tribuana Tunggadewi ini ingin membedah judul hari ini, yang judulnya adalah generasi muda timur yang bersemangat membangun
daerahnya. Judul ini sangat unik sekali karena generasi Timur Indonesia dalam membangun daerahnya. Ini saya pikir penting sekali karena apapun tujuan orang mencari ilmu dengan istilah ngaji kek, dengan istilah belajar kek, dengan istilah learning kek, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya otak itu cerdas. Dan kalau otak cerdas, kita tidak terjajah oleh sistem ataupun oleh diri kita sendiri. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan dalam hal ini nanti kami perkenalkan yang akan menyampaikan sesuatu pada kita, sudah barang tentu adalah apa ya istilahnya ya. Saya pakai istilah kepala suku aja. Karena beliau itu Pak Wani itu sebagai seorang rektor ya, itu sudah menyatu darah dagingnya dengan para mahasiswa Trinitas Akademika. Bahkan seakan-akan beliau sudah lupa bahwa beliau itu apa ya, seseorang yang bertanggung jawab secara administratif, tapi sudah menyatu dalam kesatuan jiwanya karena pengen generasi muda dari timur ini betul-betul tidak ketinggalan jauh dengan kawan-kawan atau saudara-saudara yang lainnya. Beliau ini adalah di sebelah kanan kami Profesor Dr. Insinyur Wani Hadi Utomo ya. Tepuk tangan untuk beliaunya. Ini bukan karena saya ngalembono, karena beliau di kanan saya. Inilah adik-adik sebelah timur, orang tua itu kalau memberi nama itu doa. Nama Wani Hadi Utomo. Wani itu berani, Hadi itu keluhuran yang sangat tinggi, Utomo itu baik. Jadi berani untuk berbuat baik. Dan ternyata beliau itu seorang yang berpikiran amat jauh, jangan sampai anak-anak di negeri ini tertindas oleh sesuatu sistem. Nah, ditindas oleh sistem inilah hanya bisa dilawan dengan kecerdasan yang jenius. Oleh karena itu beliau sangat sukses mendirikan perguruan tinggi ini, dan konon telinga saya sering mendengar khusus diperuntukkan khususnya bagi anak-anak bangsa yang merasa sulit untuk menempuh kecerdasan otaknya, dalam arti mahal dalam tanda petik. Wong anak bangsa mau pinter kok mahal, yang keliru kan bangsanya. Beliau memelopori sendiri dan kampus ini sangat besar dan adik-adik merasakan sendiri. Dan yang sebelah kanannya adalah tidak asing lagi yang selalu berada di Kiprah Jati, ini adalah Ki Indarwanto ya. Ya. Sebelah sononya yang berbaju putih adalah seorang budayawan sekaligus pelukis yang piawi. Beliau adalah Ki Antoni Wibowo. Ya, tepuk tangan. Prof, ini kelihatannya kita semua sudah tidak sabar ini. Sebenarnya idealisme dan basic apa sehingga Prof ini bersemangat tidak pernah capek untuk menggelorakan Tribhuwana untuk adik-adik kita khususnya dari luar Jawa ini. Monggo kami silakan. Pemirsa Dhamma TV yang berbahagia ya. Selamat siang Mas Jati, ini kakak saya dan salah satu panutan saya di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ya. Jadi saya mendirikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi ini juga salah satunya karena saya kenal Mas Jati ya, sebagai pejuang nasionalis, dan kalau lebih progresif lagi pejuang Marhenis kan itu Mas Jati ya. Marhenis itu apa sih? Sebenarnya adalah orang-orang yang memperjuangkan ya, meniadakan ketidakadilan dan memperjuangkan untuk membantu memberantas kemiskinan. Itulah ciri utama seorang Marhenis, nggak peduli di mana dia berada. Lah berangkat dari semangat itu dan juga dari undang-undang dasar kita yang menyatakan bahwa mencerdaskan bangsa adalah kewajiban negara, dan ya, untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak semua anak bangsa. Terlepas dari ya, latar belakang, suku, agama, dan ekonomi. Nah, kita perhatikan ya, akhir-akhir ini makin lama negara
makin melupakan tugasnya. Diskriminatif terjadi di mana-mana, termasuk di bidang pendidikan. Kalau kita perhatikan, yang diopeni negara itu hanya orang kaya dan orang pinter dalam tanda petik, ya. Karena pinter sekarang juga selalu ada hubungannya dengan kemampuan ekonomi. Sekarang ini dengan 4 fakultas ya Prof, 5 fakultas, kemudian 4.000 mahasiswa, luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dulu itu di sebuah gedung yang terletak di Jalan Ijen ya Prof ya, itu hanya hanya beberapa orang saja, itu rintisan awalnya. Tetapi kegigihan para begawan yang ada di Tribuna Tunggadewi ini ya, ini diridhoi, kalau bahasa saya, ini diridhoi oleh Tuhan, oleh Allah Sang Yang Widewasa ya. Kemudian alam mengaminkan, malaikat mengaminkan, ini X-nya. Kiblah Jati.